Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai induksi matematika. Nah, pernahkah kalian mengambil uang di ATM? Mesin ATM ada yang menyediakan uang dengan nominal 50.000 dan ada juga yang menyediakan nominal uang sebesar 100.000. Nah, tetapi ada juga mesin ATM yang menyediakan nominal uang terkecilnya sampai dengan 20.000. Jadi, kita dapat menarik uang dari mesin ATM dengan nominal terkecil sampai dengan 20.000. Nah, ATM ini biasa disebut dengan ATM multinominal. Jadi, dalam satu mesin ATM dapat kita tarik uang dengan nominal 20.000 maupun 50.000. Jadi, kita dapat menarik uang sebesar 20.000 rupiah, tetapi kita tidak dapat menarik uang sebesar 30.000. Nah, mengapa bisa begitu? Dan nominal berapa sajakah kelipatan uang yang dapat kita tarik dari mesin ATM multinominal ini? Nah, dengan menggunakan induksi matematika, kita dapat mengetahui kelipatan berapa saja yang dapat ditarik dari mesin ATM multinominal ini. Nah, selain itu, dengan induksi matematika, kita akan dapat mengetahui bahwa 11 pangkat N dikurangi 6 itu hasilnya akan selalu habis dibagi oleh 5 untuk semua N bilangan asli. Jadi, untuk berapapun nilai bilangan asli N yang disubstitusikan ke 11 pangkat N dikurangi 6, hasilnya akan selalu merupakan kelipatan 5. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari induksi matematika. Sebelum masuk ke materi inti dari induksi matematika, pada pembelajaran kali ini kita akan berkenalan dulu dengan materi-materi pengantar untuk induksi matematika. Nah, kali ini kita akan belajar untuk merancang formula dari pernyataan-pernyataan matematis. Nah, masih ingatkah kalian dengan rumus jumlah N suku pertama dari deret aritmatika maupun dari deret geometri? Jumlah N suku pertama dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambahkan UN. Dengan N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku ke N, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Dengan B adalah beda, dan N adalah jumlah suku, dan A adalah suku pertama. Sedangkan deret geometri, rumusnya adalah Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 untuk R lebih dari 1. Dan jika R-nya kurang dari 1, maka rumusnya A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 per R. Dengan R adalah rasio, A adalah suku pertama, dan N adalah jumlah suku. Nah, di sini ada permasalahan satu. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, semacam kalkulator, rancang formula untuk memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga 20. Kemudian, uji formula tersebut untuk menghitung penjumlahan bilangan mulai dari 1 sampai 300. Nah, jadi kita akan mencari jumlah dari bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 20. Jadi, 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan 20 itu hasilnya berapa? Nah, jika kita perhatikan, deret ini merupakan deret aritmatika
karena memiliki bedanya adalah 1. Nah, jadi dengan menggunakan rumus deret aritmatika diperoleh Sn sama dengan n/2 dikali A ditambah UN, karena di sini UN-nya diketahui, yaitu 20. Sehingga S20 sama dengan 20 dibagi 2 dikali 1 ditambah 20. Yang hasilnya adalah 10 dikali 21 sama dengan 210. Nah, jika kita cek kembali menggunakan kalkulator, kita hitung satu per satu, hasilnya juga 210. Artinya, rumus ini dapat digunakan untuk N sama dengan 20. Nah, kemudian kita akan menguji formula tersebut untuk menghitung penjumlahan dari 1 sampai 300. Nah, tadi kita menggunakan rumus ini untuk menghitung N sama dengan 20. Bagaimana dengan N sama dengan 300? Kita akan menghitungnya. Jadi, 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan 300, itu hasilnya berapa? Nah, dengan rumus ini kita substitusi, maka diperoleh S300 sama dengan 300 dibagi 2 dikali 1 ditambah 300. Sehingga S300 sama dengan 150 dikali 301 yang menghasilkan 45.150. Kita cek kembali menggunakan Excel, hasilnya adalah sama, yaitu 45.150. Artinya, rumus Sn ini juga berlaku untuk N sama dengan 300. Nah, selanjutnya ada permasalahan 2. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan 10 pangkat 3. Kemudian, uji formula tersebut untuk menghitung 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan 30 pangkat 3. Nah, jadi kita akan mencari rumusnya dari penjumlahan N bilangan kubik pertama. Jadi ini kan bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 3 itu namanya bilangan kubik. Nah, jumlah N bilangan kubik pertama itu akan kita cari rumusnya. Nah, jika kita perhatikan di sini dari 1 pangkat 3, kemudian ke 2 pangkat 3, ke 3 pangkat 3, dan seterusnya, dia tidak mempunyai beda yang sama. 2 pangkat 3 hasilnya 8, sedangkan 1 pangkat 3 hasilnya 1. 1 ke 8 itu bedanya 7. Kemudian 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi, deret ini tidak termasuk dalam deret aritmatika karena bedanya tidak sama. Kemudian, deret ini juga bukan merupakan deret geometri karena rasionya juga berbeda. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari rumus dari penjumlahan N bilangan kubik pertama? Nah, kita akan memperhatikan pola-pola dari ketika N-nya itu 1 sampai dengan N-nya itu 10. Apakah terdapat pola dari hasil-hasilnya? Jadi ketika N-nya sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1. Ketika N-nya 2, maka 1 pangkat 3 ditambahkan 2 pangkat 3 hasilnya adalah 9. Ketika N-nya 3, maka 1 dipangkatkan 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 hasilnya 36. Kemudian ketika N-nya sama dengan 4, hasilnya adalah 100, dan ketika N-nya sama dengan 5, hasilnya 225. Sampai di sini, kita akan perhatikan pola yang terbentuk dari hasil-hasilnya. Ada 1, 9, 36, 100, dan 225. Nah, bilangan ini merupakan bilangan kuadrat. Jadi, 1 itu adalah bilangan kuadrat dari 1.
9 itu adalah 3 kuadrat, 36 itu adalah 6 kuadrat, 100 itu adalah 10 kuadrat, dan 225 itu adalah 15 kuadrat. Kemudian kita perhatikan lagi, dari sini terdapat angka 1, 3, 6, 10, dan 15. Apa pola yang terbentuk dari sini? Nah, pola yang terbentuk adalah 1, 3, 6, 10, dan 15 merupakan jumlah dari n bilangan asli pertama. Jadi, 1 kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat. Kemudian 3 kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 2 dikuadratkan. Sedangkan 6 kuadrat itu 1 ditambah 2 ditambah 3 itu dikuadratkan. 10 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, dan 15 itu adalah penjumlahan bilangan asli dari 1 sampai 5. Artinya, untuk mencari jumlah n bilangan kubik pertama, itu kita dapat menggantinya dengan n. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan n pangkat 3 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan n, kemudian dikuadratkan. Nah, sebelumnya kita tadi sudah mengetahui bahwa jumlah n bilangan asli pertama itu rumusnya adalah n per 2 dikali dengan n 1 ditambah n, atau sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Sehingga jika rumus ini kita substitusikan ke sini, hasilnya adalah seperti ini. Jadi jumlah n bilangan kubik pertama itu rumusnya adalah n per 2 dikali 1 plus n dikuadratkan. Nah, apakah itu benar? Akan kita cek. Untuk penjumlahan 10 bilangan kubik pertama dan 30 bilangan kubik pertama. Untuk n sama dengan 10, artinya kita akan mencari jumlah dari 10 bilangan kubik pertama. Dengan mensubstitusi kepersamaan yang tadi, sehingga n-nya sama dengan 10 menjadi 10 per 2 dikali 1 plus 10, kemudian dikuadratkan, yang sama dengan 5 dikali 11, kemudian dikuadratkan, sama dengan 55 dikuadratkan, yang hasilnya adalah 3025. Nah, ketika kita cek kembali menggunakan kalkulator, dari 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, ditambahkan 1 per 1 sampai dengan 10 pangkat 3, hasilnya juga 3025. Artinya, rumus yang tadi dapat kita gunakan untuk menghitung 10 bilangan kubik pertama. Nah, bagaimana jika n-nya sama dengan 30? Untuk n sama dengan 30, substitusikan kepersamaan yang tadi, sehingga 30 per 2 dikalikan dengan 30 ditambah 1, kemudian dikuadratkan, yang sama dengan 15 dikalikan 31, kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 465 dikuadratkan, yang sama dengan 216.225. Coba kita cek apakah jawabannya benar. Nah, ketika dihitung 1 per 1, dari 1 pangkat 3 sampai dengan 30 pangkat 3, hasilnya juga sama, yaitu 216.225. Artinya jawaban ini benar. Nah, rumus yang tadi telah kita ketemukan di sini, itu artinya dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah 10 bilangan kubik pertama, bahkan sampai 30 bilangan kubik pertama. Nah, apakah rumus ini juga berlaku untuk nilai n berapapun? Jadi, tadi kita telah menemukan rumus ini melalui pengamatan pola yang terbentuk dari hasil untuk n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, sampai dengan n sama dengan 5. Kita menemukan polanya sehingga kita menemukan rumus ini. Apakah benar jika n per 2 dikalikan dengan 1 plus n, kemudian dikuadratkan, itu dapat digunakan untuk
menghitung jumlah n bilangan kubik pertama untuk nilai n berapapun. Jadi jika kita substitusikan nilai bilangan asli n ke dalam rumus ini, berapapun nilai n-nya, misalnya 10.000, 1 juta, atau berapapun, apakah benar jika jumlah n bilangan kubik pertamanya itu adalah benar menggunakan rumus ini? Nah, dengan menggunakan induksi matematika, nantinya kita akan mengetahui apakah rumus ini berlaku untuk semua substitusi nilai n bilangan asli. Begitu juga untuk rumus jumlah n bilangan asli pertama yang kita temukan tadi. Apakah ini juga berlaku untuk semua nilai n bilangan asli? Nah, dengan induksi matematika nantinya kita akan membuktikan bahwa rumus ini berlaku atau tidak untuk semua substitusi nilai n. Nah, selain contoh-contoh tadi, ada beberapa contoh pernyataan matematis yang lainnya. Misalnya, di sini ada 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan n kuadrat itu hasilnya akan selalu lebih dari n pangkat 3/3 untuk n bilangan asli. Kemudian ada k ditambah 3, itu hasilnya akan kurang dari 5 dikalikan k kuadrat. Kemudian 3 pangkat m akan lebih dari sama dengan 2m plus 1. Kemudian 2 pangkat 2k plus 3 ditambah 1 itu hasilnya akan habis dibagi 3 untuk k bilangan asli. Jadi, induksi matematika akan membuktikan apakah pernyataan-pernyataan ini benar untuk substitusi semua nilai m. Apakah semua nilai m bilangan asli itu memenuhi pertidaksamaan ini? Begitu pula apakah nilai k itu memenuhi pertidaksamaan ini, dan seterusnya. Nah, tadi kita telah belajar menemukan bahwa jumlah n bilangan asli pertama adalah n/2 dikalikan dengan 1 ditambah n. Kemudian jumlah n bilangan kuadrat pertama adalah n/2 dikalikan dengan n plus 1 dikuadratkan. Nah, sebagai latihan, kalian coba merancang formula yang memenuhi setiap pola berikut. Jadi, kelima soal ini dapat kalian kerjakan sebagai tugas. Nah, tipsnya adalah ketika kalian tidak menemukan deret aritmatika atau deret geometri, lihatlah pola yang terbentuk pada hasil-hasil yang berurutan dari n sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan 5 atau mungkin sampai dengan n sama dengan 10, sehingga kita melihat bahwa terdapat pola dari hasil-hasil tersebut. Nah, dari pola tersebut kita dapat menentukan rumus untuk suatu n bilangan asli. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan masuk pada materi induksi matematika. Nah, dari rumus-rumus yang kalian temukan tadi, nantinya kita akan belajar membuktikan apakah rumus-rumus tadi itu memenuhi untuk semua substitusi bilangan asli. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.